jam setengah 3. Kalau saya tuh tidurnya jam setengah 4. Nah, setelah saya tidur ya adalah satu teman saya yang nggak tidur sampai pagi. Dan saya juga baru tahu berita ini pas pagi sih. Pagi itu belum tahu emang. Yang satu ini adalah Ramdan, yang satu ini adalah Fadil. Ini dua orang saksi yang pada malam kejadian menemani Arigi. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas kasus-kasus kriminal, kasus yang belum terpecahkan, mitos dan fakta, serta misteri-misteri yang belum terungkap, dengan investigasi mendalam dan pendekatan psikologis bersama saya Pepep. Dan selamat datang di Monogram Production. Bisa jelasin Dil, itu gimana Dil, waktu malam itu tuh gimana kronologisnya ceritanya? Semalam itu ya kan hari gitu setelah WA ya, ngabarin jemput gitu. Ya dia WA ke saya, emang WA-nya dari sore, dari jam setengah 2 atau jam 2 pas lah sekitar di sana. Dia emang WA ngajak nginep lah, udah biasa sih sehari-hari juga. Nah, pada pas malamnya Arigi datang lah jemput saya ke Kelapa. Saya di sana main Mobile Legends sama main kartu remi lah, biasa bercanda-bercanda buat isi luang waktu. Nah, sekitar jam setengah 10 lebih saya berangkat bentar dan sampai sana sekitar jam setengah 11 lah. Di sana. Dan waktu di counter saya pula dari sekitar jam setengah 12 atau jam 12-an saya full main Mobile Legends sampai pagi. Nah, hari itu tidur jam setengah 3. Kalau saya tuh tidurnya jam setengah 4. Nah, setelah saya tidur ya adalah satu teman saya yang nggak tidur sampai pagi. Dan saya juga baru tahu berita ini pas pagi sih. Pagi itu belum tahu emang pembunuhan. Saya belum tahu. Tapi pas sorenya saya dikasih tahu ada keluarga teman saya lah yang dibunuh. Padahal malamnya itu lagi bareng sama salah satu keluarganya ya, Arigi Ya. itu. Jadi dapat dipastikan kalau si Arigi itu nggak ada keluar sama sekali. Nggak ada keluar sama sekali. Jadi emang sama Arigi itu emang sering nongkrong di situ gitu. Sering banget. Cukup ya. Makasih ya. Yes. Kedatangan hari ini ke Polda Jabar. Hari ini kedatangan saya bersama dua orang saksi, namanya Fadil dan Ramdan. Saksi ini memang kita dorong sejak penetapan tersangka Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi, tapi ditunda terus baru hari ini setelah hampir kurang lebih 30 harian lah baru bisa dilakukan pemeriksaan saksi. Padahal ini kami dorong karena memang saksi yang meringankan, tentunya yang akan membantah keterangan Danu salah satunya. Yang satu ini adalah Ramdan, yang satu ini adalah Fadil. Ini dua orang saksi yang pada malam kejadian menemani Arigi dari jam setengah 10 malam sampai jam 9 pagi. Ya, mereka menyaksikan pada malam hari itu Arigi tidur sampai setengah 3 ya. Sampai main game sampai setengah 3. Kemudian Arigi tidur dan Fadil pun tidur. Nah, kalau Ramdan itu sampai pagi ya, sampai pagi dia nggak tidur. Jadi mengetahui sekali keberadaan Arigi itu ada di TKP, di konter handphonenya. Oh, jadi yang di ini berseberangan dengan keterangan yang diberikan oleh Ya, makanya tersangka Danu ya. Makanya ketika ada keterangan Danu, saya sempat lihat di prarekonstruksi kemarin dari berita bahwa Danu menerangkan katanya Arigi ada di TKP. Ya jelas ini terbantahkan oleh dua orang ini. Itulah sampai hari ini saya memiliki keyakinan kalau keterangan Danu itu mengarah. Saya memiliki keyakinan. Kenapa? Ini dua orang ini sudah diperiksa di Polres Subang pada awal kejadian, dan mereka menerangkan tidak ada yang berubah sampai hari ini. Mereka tidak ada paksaan. Mereka ketika kami minta untuk hadir pun mereka ya siap untuk memberikan keterangan.
Makanya silakan teman-teman nanti tanya sendiri keberadaan Arigi pada malam kejadian itu seperti apa. Jadi kalau saya ngomong kelihatannya kan saya hanya menerangkan di awal, tapi kalau teman-teman mau bertanya langsung kepada saksi pada malam kejadian itu Arigi ada di mana, ya mereka jauh lebih paham. Ada bukti yang menguatkan nggak bang tentang keberadaan mereka berdua ini sama Arigi? Mungkin abang punya data apa? Nah, kalau data itu ya kan kami tidak memilikinya, tetapi dua orang ini kan jelas ya, hukum juga menerangkan bahwa ketika ada saksi yang menerangkan lebih dari satu orang, dan ini dua orang, mereka sudah dewasa untuk memberikan keterangan. Bahkan saya sebelum datang ke sini saya nanya benar ceritanya seperti benar. Mereka siap menerima konsekuensinya kalau misalnya keterangan mereka mengada-ngada. Jendelanya terbuka. Saya enggak, karena panik, nggak lihat di dalam ada. Bapak boleh pakai masker? Nggak lihat di dalam ada dia di anak kayak di dalam. Mana ini? Saya lihat dalam dia. Setelah itu saya lihat itu dalam di belakang. Saya cari ke belakang ada satu disembunyiin anak kecil saya. Terus lihat di itu di apa? Di bak itu bak di sampah aja. Nanti itu nggak ada. Saya lagi sudah panik. Nah, pas saya mau keluar di situ kebetulan ada yang ini apa? Saya kumpul jalan. Saya karena dekat. Tolong yang itu betul nggak ini ada kejadian? Ya yang kedua lihat siap Ujang. Ujang cuma saya bilang melukat ke Pak RT. Ya saya langsung ke sana karena panik langsung berangkat ke pulaknya kata yang itu ada kejadian itu. Setelah dari pulaknya langsung lapor ke Kapolsek. Setelah Kapolsek saya balik lagi pas di sini ada yang bertanya, Pak itu ada kakinya kemana? Nah baru mau pulang dari sana dari Polsek lihat ada kaki ke atas. Bapak pada mana? Pak Yosef. Pak Yosef nggak tidur di sini? Iya. Tidur di mana? Di sana di. Udah pisah rumah. Enggak, di sana. Punya rumah lain. Ya. Jadi enggak itu sama istri. Enggak. Istri dengan anak. Bapak tinggal sendiri. Iya di sana. Apa punya keluarga baru? Ini masih terjaga, tidur waktu itu. Belum. Iya, saya ini bukan uang juga. Neng, papa, gak ada mungkin ya. Kalau kita mungkin, masih begitu. Bapak emang nggak kerja, minta uang mana? Saya mengakui anak supaya naik. Jadi dia Bapak punya kerja? dia akan kelihatan dia ibu rumah tangga. Tapi punya usaha lain. Ya, kalau kadang-kadang kayak Jadi itu
Selain yayasan, Bapak nggak ada pekerjaan lain? Ya udah itu sementara di polisi banyak dulu. Nanti akan ada. Buat saya yang dia kayak nah masih orang Indonesia lah ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan terbuka aja. Kunci ini ada di mana tadinya? Ada di mana? Gini, saya tahu juga. Kalau jauh dari situ saya ambil karena panik. Saya kan dari sini langsung lapor ngasih tahu ke kakaknya, lapor ke polsek. Setelah pulang ternyata katanya ini ada dalam ini juga ada. Jadi saya nggak sampai sekarang nggak. Sampai sekarang nggak lihat. Tapi kebetulan dalam foto ada di. Kalau sebelum Bapak meninggalkan rumah ini, mobil itu ada di mana? Di dalam kamar, jadi kunci motor, kunci mobil, dan dari Itu nggak punya. Nggak punya orang yang lagi berfitru. Nggak ada. Mama nggak berani cerita ada orang yang nggak bisa teror atau punya hutang piutang. Nggak ada. Ya udah, nanti kita kendangan lah ya. Ini belum minta keterangan ya. makasih belum. Beliau siapa lagi yang sekitar sini yang melihat ada orang masuk.